Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Waalaikumsalam Ibu. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ibu seneng banget udah disiapin ininya. Iya kan ini kita ya Bu. Ih rajinnya. Yang lain udah kerja? Enggak Bu, di orang pada main. Ini saya Bu. Besok gantian ya. Baik Ibu. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas dipimpin dulu ya doanya. Nah. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat guru dan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, udah pada mandi semua? Sudah dong Ibu. Terus ya udah ya. Nggak boleh kayak gitu ya, Nak. Udah mandi semua kok Ibu ya? Kita udah cantik-cantik semua. Gak Bu, saya kayak Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Mau, iya Bu harus tahu Bu. Ternyata dari akunnya si Puspita ya Bu. Oh, nggak boleh kayak gitu ya, Puspita. Iya. Ya, dan dulu. Ibu mau nanya nih, gimana kabarnya kalian semua? Baik Bu, alhamdulillah. Baik. Apa? Ditanya acara apa bersama? Iya, Ibu kondisi saya kan lagi makan. Oh ya udah, ntar nanti bentar lagi kan istirahat. Tapi kita harus belajar dulu. Loh. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu mau cek kehadiran satu persatu. Puspita Nindro. Hadir Bu. Cantiknya. Ya, selamat Bu. Salwaina Soin hadir Ibu. Masya Allah, rapi banget nak. Rina Mariana hadir Ibu. Bukunya udah disiapin ya. Selalu Ibu, mantap. Tandanya udah siap belajar. Oke, hadir semua ya. Ya, jadi ada 32 siswa. Iya Bu. Kelas 8A, benar? Benar Ibu. Sekarang kita pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia Ibu. Benar banget, pelajaran bahasa Indonesia. Bisa buat tulis? Ini bisa buat tulis kan? Bisa Ibu. Hari apa sekarang? Hari Kamis. Jumat Ibu. Kamis tanggal 24 Ibu. Kamis tanggal 24 November 2022. Nah, pada hari ini seperti yang Ibu kasih tahu di minggu lalu, kita akan belajar tentang teks puisi. Teks puisi. Di sini Ibu ada sedikit tampilan nih. Kita bakal belajar teks puisi melalui Salindia. Kalian tahu Salindia kan? Tahu Bu, PPT Ibu. Iya, PPT apa PowerPoint. Biar kita lebih semangat nih. Ada pelajaran bahasa Indonesia kelas 8, teks puisi KD 3.7 dan 4.7. Tadi itu apa? KD itu kompetensi dasar. Jadi apapun yang akan kita pelajari itu terangkum dalam sebuah KD atau kompetensi dasar. Nah, di sini puisi itu ada di KD 3.7 dan 4.7. Baik. Di sini ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu terkait dengan pengertian puisi. Yang kedua tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini ada 2 unsur, yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Yang kelima ada bentuk penyampaian puisi dan yang keenam ini hal yang paling ditunggu-tunggu apa itu? Tugas. Apa
mendalam belajar di SMA. Makanya harus lanjut ke SMA. Oh, sekarang kita yang muda-muda aja dulu. Iya lah. Waduh, saya mau langsung kuliah. Gak bisa dong. Kita harus melalui jenjang. Iya. Akselerasi saya. Akselerasinya 3 tahun ya. Udah kita kembali dulu ke sini. Nah, ada tadi Ibu juga menyebutkan kita akan belajar mengenai unsur-unsur. Di dalam puisi itu ada 2 unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Itu Bu, unsurnya dari dalam. Iya, benar banget. Tepuk tangan dulu. Biar nggak ngantuk, kita tepuk tangan dulu. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang benar-benar berasal dari puisinya itu sendiri atau berasal dari dalam. Ada 10 unsur intrinsik yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama Puspita coba bacakan. Diksi Bu. Iya, apa itu diksi? Diksi itu bagian dari penggunaan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Pintar banget. Tadi kan kata Puspita di puisi itu kata-katanya indah. Nah, melalui diksi inilah mendapatkan kata-kata yang indah. Kita memilih kata-kata untuk dijadikan sebuah puisi sehingga puisi itu indah. Yang kedua, Salwa, ada apa nak? Imaji Bu. Apa itu imaji? Unsur membangun puisi dari dalam yang melibatkan penggunaan indera manusia Bu. Iya, dalam puisi juga kita menggunakan indera manusia seperti indera suara atau auditif, indera penglihatan atau visual, dan imaji atau indera peraba atau sentuh yang disebut dengan imaji aktif. Selanjutnya, Tina, nomor 3 apa nak? Konkret. Iya, apa itu kata konkret? Unsur puisi yaitu dalamnya ada kata yang menunjukkan terjadinya imaji. Iya. Kata konkret itu unsur pembangun puisi sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata-kata kiasan atau lambang. Yang keempat ada gaya bahasa. Terus kita tolong Ibu untuk bacakan lagi nak. Gaya bahasa atau majas adalah unsur pembangun puisi dari dalam yang menggunakan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan atau menimbulkan makna Bu, yaitu bahasa itu berarti. Iya, benar banget. Yang kelima itu ada 5. Coba Salwa dibacakan lagi nak. 5 itu unsur pembangun puisi dari dalam dengan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi Bu. Iya, biasanya di dalam puisi itu ada bunyi-bunyi yang sama, baik itu di awal, di pertengahan ataupun di akhir. Ya, jadi puisi itu terlihat lebih rapi, lebih terstruktur dan lebih baik, lebih bagus gitu. Terus yang ke-7 ada tema, jadi saja. Jadi tema ini adalah unsur pokok atau unsur mendasar yang harus ada dalam puisi. Tema ini sangat berkaitan erat dengan makna yang akan dihasilkan oleh puisi itu gitu. Jadi ketika temanya kita ambil lingkungan, berarti itu berkaitan dengan hal-hal yang berada di lingkungan kita, baik itu mungkin tanah, pepohonan, bebatuan, air, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada rasa. Rasa merupakan unsur pembangun puisi dari dalam dengan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, biasanya rasa ini yang dirasakan oleh penyair gitu. Ketika penyair menuliskan puisi, biasanya sangat berhubungan dengan perasaan yang sedang dihadapi oleh penyair itu sendiri. Yang ke-9 ada nada. Nada atau suasana pada puisi adalah unsur pembangun dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ini biasanya lebih ke ketika kita membacakan puisinya. Dan yang terakhir itu ada amanat. Amanat merupakan unsur pembangun puisi yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada para pembacanya. Nah, amanat ini adalah salah satu unsur yang sangat penting karena ketika puisi ditampilkan atau diciptakan, berarti itu ada hal-hal yang akan disampaikan. Nah, hal-hal baik yang disampaikan itu terkandung dalam amanat. Berarti semua puisi ada amanatnya ya? Iya, tapi terkadang ada juga puisi yang hanya diciptakan untuk meluapkan perasaan saja.
karya tersebut saling berkesinambungan atau berbentuk hubungan. Biasanya dari unsur biografi ini si pengarang itu diidentikan dengan karya-karyanya gitu. Misalnya Hairil Anwar identik dengan puisi yang simple atau puisi yang lebih menyindir terhadap politik dan lain sebagainya gitu. Itu misalnya saja deh, enak. Terus yang kedua ada unsur nilai. Nah, unsur nilai ini adalah unsur di mana puisi tersebut mengandung nilai-nilai yang ada dalam pikiran pengarang, lalu akan disampaikan melalui puisi tersebut gitu. Nah, mungkin si penyair ingin menyampaikan tentang nilai sosial. Nah, itu tergantung dari pikiran si penyairnya. Begitupun dengan nilai-nilai lainnya. Yang selanjutnya ada unsur masyarakat. Unsur masyarakat sangat berkaitan erat dengan luaran kondisi atau situasi sosial saat puisi ini dibuat. Misalnya Salwa ingin membuat puisi, tapi Salwa sedang berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin banyak kelaparan. Nah, biasanya Salwa jika melihat hal-hal tersebut, mungkin Salwa kepikiran dengan masyarakat yang kelaparan tersebut. Bisa Salwa menuliskan puisi tentang kelaparan, tetapi dikreasikan, tidak langsung menyebutkan kelaparan, tapi dengan diksi-diksi tertentu. Namun maknanya itu tentang mirisnya keadaan masyarakat tentang kondisi yang kelaparan gitu. Jadi bisa saja ketika Salwa berada di masyarakat kelaparan, Salwa langsung menulis tentang kelaparan. Begitupun dengan penulis-penulis lainnya. Nah, selanjutnya ada bentuk penyampaian puisi. Puisi ini diciptakan biasanya untuk dipublikasikan, baik itu di media sosial, baik itu dibukukan atau ditampilkan di beberapa kontes. Itu ada dalam 3 bentuk penyampaian. Yang pertama itu ada membacakan puisi. Membacakan puisi itu hanya sekedar membacakan. Misalnya misalnya Lina disuruh ibu untuk membacakan puisi aku. Nah, Lina hanya sekedar membacakan saja, tidak lebih dari membacakan. Nah, yang kedua ada deklamasi puisi. Ini jenis sebelum. Ya, sekarang belum tahu ya. Nah, kalau membacakan puisi itu hanya sekedar membacakan, berbeda dengan deklamasi puisi. Deklamasi puisi itu lebih ke penghayatannya juga. Ada gerakan tubuhnya, ada penyampaian yang greget, ada penyampaian yang kurang greget, bentakan-bentakan gitu dan lain sebagainya. Ada di deklamasi puisi. Gerakan tubuhnya benar-benar, suaranya benar-benar berbeda, kemudian ada tinggi rendahnya suara, itu ada di bentuk penyampaian puisi pada deklamasi puisi. Dan yang ketiga ada pertunjukan puisi. Nah, pertunjukan puisi ini dibagi menjadi 2, yaitu dengan musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Kalau musikalisasi puisi itu berarti puisinya diiringi dengan musik. Kemudian bisa dijadikan sebuah lagu. Nah, sedangkan dramatisasi puisi itu biasanya puisinya bisa dijadikan sebuah cerita yang kemudian cerita tersebut bisa kita tokohkan. Nah, jadi itu ya 3 bentuk penyampaian puisi, bisa kalian catat dan kalian pahami benar-benar. Nanti ada penugasan di akhir berkaitan dengan bentuk penyampaian puisi. Nah, selanjutnya sudah selesai kita sesi materinya. Sekarang coba tugasnya dibacakan ke kita. Yang pertama amati puisi halaman 32. Stop dulu. Amati puisi halaman 32. Coba dibuka bukunya halaman 32. Sudah. Ada puisi apa? Ada puisi aku. Iya, karya Hairil Anwar. Lanjut terus kita. Lalu tentukan unsur intrinsik puisi tersebut. Nah, dari puisi aku ini, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan unsur intrinsik puisi. Nah, kalian harus cari terkait dengan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam
musikalisasi. Iya, atau mau dijadikan musikalisasi atau dramatisasi. Nah, jadi 3 itu ya, ada membacakan, ada deklamasi, ada pertunjukan. Paham nggak tugasnya? Kayak tulis aja boleh nggak, mau langsung dipresentasikan? Dipresentasikan dong. Oh, Ibu kan mau tahu keberanian kalian. Pasti kalian pada kreatif. Kalau dikerjain, Apa? kalau dikerjain. Ibu hukum. Wah, ini nggak bilang, nggak mau lah. Ayo, kalau nggak dikerjain nanti ibu hukum. Kumpul pertemuan saja Bu ya. Iya, dikumpul di pertemuan. Baik. Temanya bebas boleh nggak? Iya, temanya bebas saja. Biar kalian lebih mudah. Mau tentang cinta. Ih, kamu tuh cinta-cinta apa? Iya Bu, saya tentang psikopat boleh nggak Bu? Nggak boleh kamu cinta psikopat. Aku boleh. Saya. Ih, banget ibu. Gak bilang tentang cinta boleh, tapi cintanya kepada ibu aja ya, Nak, ya. Kan gak boleh pacaran dulu masih kecil. Saya nggak ada pacar dari Korea. Gak boleh, Nak. Gak boleh itu psikopat kayak gitu ya. Menantang Bu. Tentang sekolah atau tentang pendidikan aja. Adrenalin Bu. Gak boleh. Baik. Oke, lihat Kalau lagi. sekolah apa Bu? Iya, Itu cinta kepada teman sekolah, Bu. iya boleh. Tapi pedofil. Itu aja. Jatuh cinta kepada. Ibu. Ya jatuh cintanya bukan dalam hal seperti itu ya, Nak. Tapi jatuh cintanya lebih ke cara kepala sekolah memberikan nasihat ke kalian. Aduh ya Bu ya. Iya. Baik Bu, siap Bu, siap. Paham, Nak? Paham Bu. Oke, alhamdulillah ya. Tugasnya udah paham semua. Ini dikerjakan individu. Tapi ibu kasih keringanan deh untuk yang nomor 1 kalian boleh diskusi dengan teman-teman. Yeay. Tapi tetap ditulis masing-masing di buku sendiri-sendiri. Oke, udah selesai ya. Oke, sebelum pulang, ibu ada sedikit semangat untuk kalian. Biar kalian lebih semangat, berdiri, biar badannya gerak semua, biar gak ngantuk di pelajaran selanjutnya. Baik. Nah, sebelum ibu mulai, ini namanya apa? Ice breaking. Bukan ice cream ya, tapi ice breaking. Nanti ya kita beli ya. Ibu yang kayak kakek ya. Lina nanti anaknya kan ya. Wih, selamat ulang tahun Lina. Nih dengerin. Sekarang ice breaking itu kita nyanyi naik delman. Pada hari Minggu turut. Bukan lagu anak-anak. Iya Bu, kita kan ada belakang Bu. Saya masuknya anak-anak orang masih kelas 8 nih. Gerakannya itu ke depan, dibalik,
sambil mungkin ibu berpesan kepada teman-teman semua, kepada anak-anak ibu semua ya, kepada teman-teman ibu semua juga, supaya tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam berpendidikan, jangan sampai kalian putus pendidikan. Karena pendidikan itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Mungkin sekian dari ibu. Jangan keluar-keluar ya, karena nanti masih ada jam pelajaran lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu. Ya, sama-sama. Lina, ibu minta tolong bawa kamera ke ibu ya. Iya ibu, siap. Ya. Ibu keluar